Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.1 RC versi ya, atau rilis kandidat yang udah dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi sama Apple. Kira-kira tambah fitur baru apa aja sih di versi RC ini? Dan menurut gue, lo semua harus catat tanggal rilis resminya iOS 17.1. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.1 versi RC atau rilis kandidat. Tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17.1 RC, macOS 14.1 RC, watchOS 10.1 RC, dan tvOS 17.1 RC. Tetapi, ada updatean juga untuk versi iOS 16-nya. Adanya iOS 16.7.2 RC, iPadOS 16.7.2 RC. Yaitu untuk jajaran operating system semuanya ya, baik iOS 16 ataupun iOS 17. Disclaimer dulu, ini tuh masih versi RC atau rilis kandidat ya. Rilis kandidat itu versi sebelum final atau tahap terakhir sebelum final. Jadi setiap beta sebelum ke final resminya itu versi RC dulu yang dirilis gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bingung, kok gue gak kebagian ya bang ya? Sabar, karena ini belum resmi. Resminya biasanya 1 minggu setelah dirilisnya RC version atau rilis kandidat version, seperti itu. Oke, pertama-tama di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro, dan untuk build numbernya di iOS 17.1 RC version ini, kalau kita pergi ke setting, lalu kita ke general dan kita ke about. Nah, di sini tuh ada iOS version ya. Jadi kalau kita tap iOS version, akan ada build numbernya. Di sini iOS 17.1 dengan build number 21B74. Gue ingetin, build number ini kalau misalkan nanti versi resminya dirilis sama, ya berarti memang tidak ada perbedaan antara RC dengan versi resmi rilis ke publiknya gitu. Jadi buat teman-teman yang menggunakan beta nih saat ini, nanti akan gue jelasin. Sabar ya. Oke, di sini untuk modem firmware-nya. Modem firmware-nya ini ada di 2.10.03. Ada updatean untuk modem firmware. Selanjutnya kita akan bahas size update-nya. Nah, untuk size update ini ada di 6,36 GB. Kenapa gede banget ya? Ya iya, karena kalau RC versi itu satu firmware yang diinstal atau satu full firmware yang diinstal gitu. Tapi nanti pada saat versi resminya dirilis nggak akan sebesar ini gitu. Oke, gue balikin lagi ke yang tadi gue mau jelasin terkait buat teman-teman yang menggunakan beta nih. Saat ini kalau kalian menggunakan versi beta atau sebelumnya itu beta 3, kalian tinggal update aja ke RC version. Setelah kalian update RC version, di bagian settingan, general dan software update, di sininya kan ada beta update nih. Nah, kalian cukup turn off saja. Gue ingetin di sininya tinggal turn off aja. Oke? Nah, setelah itu kalian kembali lagi atau kalian back lagi, maka akan jadi seperti ini nih. Kalau kalian mau masuk beta lagi ya kalian tinggal pilih ke beta update, masuk lagi deh ke developer betanya atau public beta. Proses ini sama aja, mau public beta ataupun developer beta sama saja. Ketika kalian turn off dan pada saat nanti versi resminya rilis, build numbernya ternyata sama, ya sudah, kalian sudah menggunakan versi iOS 17.1 gitu. Jadi ini udah official kayak gitu coy. Paham ya? Oke, kita bahas mulai dari beberapa fitur, yaitu terkait Apple Music. Ini Apple Music cukup banyak ya menurut gua. Adanya menu favorit pada bagian menu playlist. Jadi kalau kalian pergi ke Apple Music ya, lalu kalian pilih playlist di sini. Nah, ketika kalian pilih sudut kanan atas nih yang sort, di sini tuh adanya favorit. Jadi ketika kalian pilih, kalian memiliki playlist yang favorit bisa seperti itu, atau kalian pilih all playlist juga boleh. Lalu ketika kalian play musiknya seperti ini ya, di sini ada icon favorit tuh. Kalian bisa tap favorit sesuai kesukaan kalian. Kalau kalian memang suka lagu tersebut, ya kalian bisa masukkan ke list favorit kalian gitu. Dan itu berlaku juga ya, misalkan pada saat album kayak gini-gini nih, kalian juga bisa pilih favoritnya di bagian sini nih, di menu kanan atas. Di sini ada favorit, berarti album yang kalian favoritkan gitu. Dan itu juga berlaku di menu song atau di menu lagu ya. Di sininya kalian ada short nih, kalian bisa pilih favorit, maka akan muncul lagu yang kalian favorit aja, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ada playlist kayak gua gini nih, ada beberapa playlist. Ketika kalian masuk ke menu playlist kalian, di bagian bawah tuh sebenarnya ada suggestion nih. Nah, yang ini nih, song suggestion tuh. Dan ini bisa kalian tambahkan ya, langsung ke playlist kalian kayak gitu. Oke? Dan tentunya fitur favorit di Apple Music tadi tidak hanya
di aplikasinya aja. Apabila kalian play lagunya, di bagian lock screen akan ada favorit atau icon favorit. Tuh, kelihatan ya di sini ya, sudut kiri bawah nih, yang ini nih ada icon favorit. Kalau dalam menu kayak gini juga ada icon favorit gitu ya. Jadi bisa kalian gunakan fitur favorit ini di Apple Music kalau kalian gunain Apple Music. Oke, fitur selanjutnya yaitu fitur AirDrop yang bisa digunakan dengan internet. Dalam arti hal, cara kerjanya ada di bagian settingan, kalian pilih general, lalu kalian pilih AirDrop. Nah, di sini tuh ada use cellular data. Maksudnya gimana tuh, Bang? Maksudnya kalau kalian transfer data ke teman kalian, transfer foto, video, apapun itu, terus teman kalian pengen buru-buru pulang nih. Nah, kan masih transfer tuh, masih menggunakan metode AirDrop. Tapi ketika kalian aktifkan fitur ini, kalian tetap bisa transfer meskipun teman kalian sudah pulang atau sudah jaraknya sudah jauh, karena akan menggunakan koneksi internet ya, atau menggunakan paketan data yang ada pada iPhone kalian. Jadi dengan adanya fitur ini harusnya justru jauh jadi lebih mudah untuk kalian transfer data ke teman kalian kalau lagi buru-buru mau pergi gitu ya, akan tetap tertransfer. Mungkin nanti di versi resminya akan gue langsung contohkan cara kerjanya ya. Selanjutnya, kalau kalian suka banget nih menggunakan wallpaper pakai foto, misalkan kalian tambahkan, terus kalian pilih foto shuffle, di sini tuh ada pilihan barunya ya. Pilihan barunya yaitu album ya. Albumnya ini langsung bisa kalian pilih ke aplikasi foto kalian. Kalian pengennya di album mana sih yang dijadikan shuffle foto sebagai wallpaper kalian. Misalkan nih kayak gini nih, gue udah memiliki wallpaper tuh ya, atau folder wallpaper atau album wallpaper di aplikasi foto. Jadi dia bakalan shuffle tuh ya, berdasarkan isi dari foto album tersebut gitu. Dan tentunya kalian bisa atur juga nih di sini shuffle frekuensinya mau per jam, on lock atau on tap atau daily, terserah aja gitu. Jadi adanya fitur ini nih di bagian wallpaper lock screen atau foto shuffle untuk wallpaper pada iPhone kalian, seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu fitur standby mode. Ada opsi pilihan atau tambahan opsi. Kalau kalian pilih ke setting, lalu kalian pilih standby di sini. Nah, di sini ada display ya. Display ini adanya automatic, after 20 detik atau never. Jadi intinya fitur pilihan ini diadakan biar kalian bisa lebih punya pilihan. Kalian tuh mau displaynya mau turn off tuh secara otomatis atau setelah 20 detik atau nggak sama sekali mati gitu layarnya. Dengan adanya opsi ini kalian bisa gunakan sih. Selanjutnya ini sebenarnya kayak berita aja ya buat teman-teman, bahwasannya Apple baru aja memperkenalkan new Apple Pencil, dimana dalam mode USB-C tentunya. Tapi Apple Pencil ini fiturnya sedikit berbeda dengan generasi 2. Jadi Apple Pencil ini lebih tepatnya adanya di tengah-tengah lah ya. Nih, kalian bisa baca sendiri. Apple Pencil first generasi atau generasi 1. Lalu di sini ada Apple Pencil USB-C di tengah-tengah, dan adanya paling tinggi atau kasta tertinggi di lini Apple Pencil generasi 2 ya, atau second generation. Karena kenapa dibagi-bagi seperti itu? Ya seperti biasa, emang cara dagangnya Apple. Dan fitur-fiturnya itu pastinya tetap paling lengkap di Apple Pencil second generation atau generasi kedua ya, yaitu. Cuma kalau teman-teman ingin memiliki Apple Pencil dengan USB-C, ya teman-teman bisa beli yang Apple Pencil baru dirilis ini kayak gitu. Oke, selanjutnya adanya perbaikan isu display persistence nih. Jadi di bagian apa ya dibilangnya, learn more-nya Apple di updatean iOS 17.1 RC ini adanya keterangan fix an issue that might cause display image persistence. Nah, itu merujuk terkait beberapa isu atau iPhone. Ada salah satu iPhone yang beredar di internet nih, dibilangnya burn-in issue. Padahal itu bukan karena hardware, itu hanya karena software. Dan kalau ada yang mengalami hal itu, sangat diwajibkan untuk update iOS 17.1 nantinya. Ya gitu, karena di iOS 17.1 adanya perbaikan tersebut. Oke, selanjutnya adanya perbaikan keyboard ya. Katanya sih keyboardnya tuh delay, tapi gue nggak ngalamin delay jujur aja. Cuman Apple memberikan keterangan di sini bahwasannya perbaikan isu pada keyboard agar lebih responsif lagi gitu. Jadi tertulisnya di situ fix an issue that might cause the keyboard to be less responsive gitu tertulisnya. Ya meskipun gua sih nggak merasakan bug ya di keyboard, tapi adanya perbaikan tersebut sama Apple. Lalu tentunya improvement pada screen time di bagian setting. Kalau kita ke screen time nih, adanya improvement di mana jauh lebih baik lagi terkait screen time ini karena bisa cross multi device atau
atau datanya bener-bener live meskipun banyak device yang terhubung dalam satu Apple ID. Seperti itu. Lalu seperti yang dikatakan sama Apple juga, di sini adanya fix an issue that might cause the significant location privacy. Lalu adanya perbaikan resolve an issue where the names of incoming callers might not appear when you are on another call. Jadi intinya Apple memperbaiki ketika kalian lagi teleponan terus ada telepon masuk nih. Yang tadinya telepon masuk itu nggak muncul, sekarang muncul. Padahal sebelumnya sih gue nggak ngalamin ya. Tapi ternyata ada beberapa user yang mengalami hal tersebut. Seperti itu. Oke. Lalu crash detection optimization untuk all iPhone 14 atau iPhone 14 and iPhone 15 models ya. Jadi seperti keterangannya Apple, adanya improvement terkait crash detection optimization. Dan selanjutnya untuk fitur cycle count dan optimization baterai itu masih belum ada ya. Harusnya adanya fitur cycle count seperti ini nih pada gambar screenshotan gua. Di iPhone 15 Pro itu adanya ya. Di 14 Pro belum ada. Lalu untuk baterai harusnya juga ada biar bisa pilihan 80% limit atau enggak. Fitur itu adanya di 15 Pro gua, di 14 Pro kagak ada gitu. Selanjutnya fitur app journal nih kayaknya nggak muncul di iOS 17.1 ya. Sepertinya munculnya di iOS 17.2 karena sampai saat ini di versi RC gua nggak nemu fitur app journal. Entah di mana tuh aplikasi jurnal. Oke, kita lanjut pembicaraannya ke performance. Untuk performance sejauh ini sih gue nggak ada kendala ya, tapi gue udah menurunkan ekspektasi ya, karena RC itu kan lanjutan dari beta. Cuman dia memang satu tahap atau satu tingkat di bawah final atau versi resminya. Rasanya sih dari kemarin gue aman-aman aja ya untuk performance, sosial mediaan, gaming tes tipis aja, aman-aman aja. Cuma rasanya kalau ngomong performance nggak afdol kalau kita nggak sekalian benchmark performance-nya. Oke, di sini gue menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat sendiri iPhone 14 Pro, iOS 17.1, Apple A16 Bionic 3,46 GHz dengan memori 5,52 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Ya, ini dia skornya. Untuk single score 2642 dan multicore-nya di 6889. Ingat ya, ini masih RC version ya, belum versi resminya. Tapi menurut gua ini hanya sebuah angka aja sih. Yang penting performance atau experience pada saat kita menggunakan iPhone ini baik-baik aja, dan gue berharap nanti pada saat versi resminya dirilis harusnya baik-baik aja dan aman-aman aja. Oke, untuk baterai kalian bisa lihat di sini masih 75% baterai iPhone gua. Dan kalau kita cek ke daily baterainya di bagian settingan, lalu kita pergi ke bagian baterai di sini. Nah, ini dia activity baterainya. Cukup lumayan ya untuk sosial media nih, 4 jaman screen on time-nya. Tapi sekali lagi karena ini lanjutan dari beta, jadi gua nggak terlalu berharap banyak sih. Cuman gue berharap kalau udah versi RC ini harusnya baterai dan performance aman-aman aja pada saat nanti versi resminya dirilis untuk semua iPhone yang kalian gunakan. Jadi nggak cuma iPhone gue doang yang aman aja. Oke, kalau kita cek di sini battery health-nya masih aman di 87%. Jadi semoga buat teman-teman nggak perlu khawatir lagi karena battery health itu pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. But overall untuk baterai gue belum ada keluhan sampai saat ini. Dari beta 3 ke RC versi nggak ada keluhan sama sekali, dan gue berharap pada saat resminya dirilis baik performance ataupun RC versi baik-baik aja dan aman-aman aja untuk kalian gunakan dan termasuk gua gunakan kayak gitu. Oke, itu tadi isi dari iOS 17.1 RC version, dan biasanya rilis resminya di tanggal 24. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena biasanya 1 minggu setelah RC versi dirilis. Tanggal 18 dini hari berarti 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Tepat 7 hari tuh ya. Tepat 7 hari berarti di Indonesianya tanggal 25 dini harinya. Rilisnya tanggal 24 tapi di Indonesianya, di kitanya itu tanggal 25 dini hari. Jadi ya kita tungguin aja untuk versi resminya ya. So mungkin itu aja dari gua untuk iOS 17.1 versi RC, dan semoga sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video. Bye bye.